di Bandung ada nama tempat yang namanya Cicadas. Berarti itu bahasa Sunda. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya menyampaikan berita duka. Berita duka ini dituliskan oleh salah satu warganet Indonesia. Beliau menuliskan sebagai berikut, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Profesor Ahmad Adam, tokoh sejarah tersohor di Malaysia, meninggal pada tanggal 3 November 2025. Saya turut kehilangan, semoga diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dari episode sebelumnya, di akhir dari video saya menunjukkan wawancara yang dilakukan salah satu kanal YouTube, di mana Profesor Ahmad Adam itu diwawancara, dan beliau mengatakan bahwa orang Melayu itu suka dongeng, orang Melayu itu punya masalah besar. Dan beliau mengatakan ilmu sejarah metodenya itu harus sama seperti hadis, runutannya itu harus jelas. Profesor Ahmad Adam ini juga mengatakan bahwa yang namanya hang tua, hang jebat, hang lekir itu nggak ada, itu hanya tokoh karangan aja. Dan beliau juga mengatakan Malaysia ini tidak jujur dalam ilmu sejarah mereka. Beliau mengatakan, begitu tidak ada kejujuran dalam sejarah, maka cerita dongeng akan lebih menguasai dibandingkan sejarah itu sendiri. Saya ikut berduka atas meninggalnya Profesor Ahmad Adam ini. Saya harus akui beliau adalah seorang yang berani berkata benar, berani berkata jujur, walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang yang lebih suka diperdengarkan dengan cerita-cerita dongeng. Beliau dengan lantang mengatakan bahwa hang tuah itu nggak ada. Hang tuah itu hanya cerita isapan jempol saja. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga tokoh sejarawan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam yang meninggal dunia petang semalam. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian Allahyarham yang sepanjang hayatnya menegakkan keteguhan ilmu dan menumpahkan seluruh bakti dalam memperkasa jati diri bangsa melalui sejarah sebagai kehilangan seorang sarjana besar negara. Perdana Menteri mendoakan keluarga Allahyarham diberi ketabahan serta kecekalan yang tinggi serta dikurniakan rahmat ke atas rohnya. Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad antara 17 tokoh yang dilantik menganggotai Majlis Sejarawan Negara ditubuhkan September lalu. Beliau ialah Profesor Emeritus dalam bidang ilmu sejarah dan mula bergiat menulis sejak 1970-an. Komentar kedua dari warganet Indonesia, ternyata bahasa rojak bukan hanya campuran Inggris dan Melayu Maledes, tetapi juga campuran Jawa, Minang, Sunda, Bugis, dan banyak lagi dari suku Indonesia lainnya, terutama Melayu Indonesia. Maledes mendunia. Ya, bahasa mereka tuh sangat internasional sekali. Tapi di dalam kamusnya aja, dari segi penggunaannya enggak. Dua komentar ini adalah sebuah komentar yang tipikal warganet Maledes ya. Mereka itu memang tidak mempunyai tingkat kecerdasan yang cukup untuk bisa berargumentasi sebagai manusia yang mempunyai akal. Teman-teman bisa baca sendirilah apa yang dia tuliskan. Ya, Jawa bermuka kotak lah gitu ya. Kemudian dibodohi dengan elit Jawa. Kita bisa melihat bahwa ini menyerang fisik dan juga mengadu domba. Dan dia lupa bahwa ada salah satu dari ayat di Al-Quran itu menyatakan, dan aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dan dia mengatakan si Jawa bermuka kotak. Artinya apa? Dia mempermasalahkan orang Jawa, dia juga mempermasalahkan orang bermuka kotak. Yang secara tidak dia sadari, dia juga mempermasalahkan hasil ciptaan sang pencipta. Lu tuh menyombongkan diri. Ini persis kayak iblis dengan Nabi Adam, di mana Allah meminta iblis menghormati Adam, begitu kan? Si iblisnya ngomong, enggak, aku tercipta dari api, aku lebih mulia daripada Adam yang tercipta dari tanah. Ini sama. Ini iblis KW lah gitu. Nah,
Komentar kedua dari warganet Maledes, polanya sama teman-teman. Coba aja dibaca deh. Orang tua Jawa gila beruk, Jawa beruk gitu kan. Jadi dia membinatangkan manusia begitu kan ya. Kemudian, nah ini yang lucu nih, Jawa bebal suka berak di sungai. Padahal lu tuh di dalam kamus lu terlalu banyak bahasa Jawa, dan bahasa Jawa menurut warganetmu ini, bahasa Jawa di Maledes digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Lu tuh yang menghabisin waktu lu berak di Jamban. Karena apa? Banyak banget kosakata bahasa Jawa di kamus lu. Dari Mas Ahmad Rasid, alhamdulillah Persib mengulangi comeback pas di tahun lalu 2024 melawan Lion City. Sama di kandang lawan dan sama tertinggal 2-0 terlebih dahulu di babak pertama. Akhirnya Selangor FC yang kena comeback sama Persib Bandung. Karena blunder di akhir dari kiper Selangor FC lah jawabannya, dan Adam Alis cetak 2 gol penentu kemenangan Persib Selangor. Ya, saya melihat cuplikannya tadi pagi ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah bukti bahwa klub Indonesia itu mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Dan saya melihat bahwa ketika 2 gol pertama dicetak oleh Selangor FC, itu menurut saya adalah cara Persib menghormati tuan rumah. Tapi 3 gol berikutnya yang dicetak oleh Persib itu adalah cara Persib menghajar tuan rumah. Sekarang Profesor Abdul Muati mestinya sudah merilis video baru yang mengatakan kami bertutur bahasa bajak, Pak. Memang ada bahasa bajak? Ada, Pak. Bahasa bajak kepanjangan dari bahasa Bangla Roja yang dituturkan di Semenanjung Maledes. Dan kami sudah mengembangkan bahasa bajak ini berkat bantuan saudara serempun kami, Bangladesh. Dan akan kami daftarkan ke UNESCO sebagai bahasa persatuan di negara Maledes. Bahasa bajak. Nah, kosakata apa yang ingin saya bicarakan hari ini? Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan itu adalah wisma. Kata wisma berasal dari bahasa Sanskerta, yang secara harfiah berarti rumah, tempat tinggal, atau istana. Kata Sanskerta Wisman sendiri diduga berasal dari kata yang lebih tua, vis, yang berarti memasuki atau menempati. Ini sangat logis karena rumah adalah tempat yang dimasuki dan ditempati. Kata ini diserap ke dalam bahasa Jawa kuno terlebih dahulu dengan makna yang sama sebelum akhirnya masuk dan digunakan secara resmi dalam kosakata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata yang paling umum untuk house adalah rumah. Namun wisma memiliki nuansa yang lebih formal, elegan, dan sedikit puitis. Penggunaannya seringkali untuk menyebut bangunan tempat tinggal yang memiliki nilai estetika atau kemewahan tertentu. Kata wisma sangat populer digunakan dalam penamaan properti dan usaha komersial, terutama pada era 80-an dan 90-an. Anda akan sering menemukan Wisma Majapahit, nama hotel, Wisma 46, gedung perkantoran terkenal di Jakarta, Wisma Atlet, kompleks perumahan atlet. Penggunaan wisma di sini memberikan kesan yang lebih berkelas dan institusional dibandingkan dengan kata rumah atau gedung. Meski secara dasar berarti rumah, wisma memiliki keluarga sinonim dengan nuansa yang berbeda-beda. Rumah netral dan paling umum. Kediaman sangat formal, sering untuk tempat tinggal pejabat atau orang terpandang. Gria juga berarti rumah dari bahasa Jawa, memiliki nuansa tradisional, homey, dan artistik. Kini populer untuk sebutan homestay. Rumah tinggal itu lebih teknis, menekankan fungsi sebagai tempat tinggal, bukan tempat usaha. Kata wisma sering muncul dalam konteks yang resmi, misalnya wisma tua atau wisma lansia adalah istilah resmi untuk panti jompo yang terdengar lebih hormat dan santun dibandingkan panti jompo itu sendiri. Meski berasal dari bahasa kuno, wisma bukanlah kata yang mati. Ia terus digunakan meski dengan frekuensi yang lebih rendah daripada rumah dan menemukan ceruknya sendiri dalam bahasa Indonesia modern untuk menyampaikan kesan tertentu, seperti keanggunan, kemewahan, dan formalitas. Dari akar Sanskerta yang berarti tempat untuk memasuki dan menempati, kata wisma telah berevolusi menjadi sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang syarat dengan nuansa. Ia bukan sekadar sinonim rumah, melainkan sebuah kata yang membawa serta kesan formal, elegan, dan institusional yang masih hidup dan digunakan dalam konteks-konteks tertentu hingga hari ini. Wisma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai 2 definisi, yaitu bangunan untuk tempat tinggal, kantor, dan sebagainya. Gerha. Definisi kedua, kumpulan rumah, kompleks perumahan,
permukiman. Apakah ada kosakata wisma di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Itu kan Sanskerta, itu kan Jawa kuno. Ya udah, nggak apa-apa, hilangin aja asal-usulnya. Jadi kan nggak kelihatan itu dari Sanskerta, dari Hindu, nggak kelihatan itu dari Jawa kuno, yang Jawa Hama itu, ya. Didefinisikan apa? Rumah. Yang kedua, bangunan yang di dalamnya terdapat ruang pejabat, kedai, dan sebagainya. Diberikan contoh, Wisma Persekutuan, Wisma Yakin, dan di situ tertulis kosakata natif. Apakah kosakata wisma digunakan secara masif dan luas di Maledes? Tidak. Walaupun ini dituliskan sebagai natif. Itu tidak ada tuh disebutkan dari bahasa Jawa kuno, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Sanskerta, nggak ada. Karena apa? Menurut definisinya berarti ini sudah masif dan luas digunakan di Maledes. Kosakata kedua, Graha. Graha juga berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti rumah, tempat kediaman, atau tempat tinggal. Kalau teman-teman perhatikan ya, dalam bahasa Sanskertanya itu gra, G-R-H-A. Kata gra dalam Sanskerta terkait dengan akar kata grah, yang berarti mengambil, memegang, atau menangkap. Konsep dasarnya adalah sesuatu yang mengambil atau menahan orang di dalamnya, sebuah tempat yang memegang atau melindungi penghuninya. Mirip dengan wisma, kata graha diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui pengaruh bahasa Sanskerta yang kuat dalam kebudayaan dan sastra Nusantara kuno. Jika wisma terkesan elegan, graha membawa nuansa yang lebih megah, besar, dan institusional. Kata ini sering digunakan untuk menamai bangunan besar yang berfungsi sebagai pusat aktivitas seperti balai pertemuan, gedung serbaguna, atau markas besar. Contoh Geraha Niaga, Geraha CIMB Niaga, Balai Sarbini Graha. Dalam konteks ilmu pengetahuan, graha adalah padanan resmi dalam bahasa Indonesia untuk kata planet. Ini adalah penyerapan makna yang langsung dari bahasa Sanskerta, di mana graha juga berarti planet atau benda langit yang mengorbit. Dalam astrologi Jawa Sanskerta, graha merujuk pada 9 planet, Navagraha. Wow, baru tahu saya ini. Contoh, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 menggunakan istilah graha untuk planet. Graha memiliki tempatnya tersendiri dalam spektrum sinonim rumah. Rumah itu netral, umum, wisma, elegan, formal, sering untuk hotel atau gedung. Graha, megah, besar untuk gedung serbaguna atau pusat aktivitas. Gria, homi, tradisional untuk tempat tinggal atau homestay. Sama seperti wisma, kata geraha sangat populer digunakan untuk pengembang properti dan perusahaan. Penggunaannya memberi kesan megah, stabilitas, dan skala yang besar. Contoh, Geraha Raya, Geraha Family, Geraha Pulau Mas. Kata geraha juga hidup dalam bahasa Jawa dan Bali dengan makna yang sama, yaitu rumah. Penggunaannya cenderung dalam konteks yang lebih halus, krama, atau untuk menyebut bangunan penting. Kita kan ada yang namanya bina geraha ya. Meski sama-sama berarti rumah, penggunaan geraha dan wisma seringkali dapat dibedakan. Wisma lebih kuat terkait dengan fungsi tempat tinggal atau penginapan, hotel, asrama, guest house. Geraha lebih kuat terkait dengan fungsi tempat berkumpul atau beraktivitas, balai pertemuan, pusat kebugaran, gedung kantor. Kalau kita melihat tadi definisi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, wisma itu dinyatakan sebagai gedung kantor. Nah, di dalam bahasa Indonesia, lebih tepatnya untuk gedung kantor adalah geraha, bukan wisma. Dari akar Sanskerta yang berarti yang mengambil atau memegang, kata geraha telah berkembang menjadi kata serbaguna dalam bahasa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar rumah, tetapi mewakili konsep tempat yang besar, megah, dan institusional. Keunikan lainnya adalah ia hidup dalam dua dunia, sebagai istilah properti yang bernuansa kekuatan dan sebagai istilah ilmiah, astronomi yang elegan. Geraha, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai beberapa definisi. Pertama, geraha itu merupakan bentuk tidak baku dari gerha. Jadi yang baku itu adalah gerha. Geraha itu adalah bentuk tidak baku dari gerha. Gerha itu apa sih? Gerha itu adalah istri permaisuri. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada namanya garwo ya. Garwo itu kan pasangan hidup ya. Jadi mungkin ada hubungannya itu gerha dengan
dengan garwo, dan ini dituliskan ini arkais, istri atau permaisuri. Kemudian yang kedua, gerha itu adalah bangunan kantor, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian definisi kedua dari geraha itu adalah bahasa Sanskerta yang mempunyai definisi menangkap di dalam bahasa Sanskerta, yaitu menangkap. Kemudian dalam bahasa Sanskerta juga, geraha itu bisa didefinisikan sebagai buaya. Apakah ada kosakata geraha di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, namanya juga FOMO. Pokoknya, kalau bisa semua kosakata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dimasukkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malay. Kenapa? Mereka ingin jumlah kosakatanya itu melebihi Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu. Dan yang kedua, mereka juga ingin kamus bahasa mereka itu paling berat, yang dimana sekarang kamus mereka itu beratnya 3,8 kg. Lain kali edisi berikutnya kalian pastikan aja berat kamus kalian jadi 5 kg. Jadi kalau diletakkan di rak bukunya langsung roboh gitu ya. Didefinisikan apa? Gedung. Geraha itu natif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Saya mau nanya dong kepada warganet Malaides, emangnya kalian tahu geraha itu apa? Memangnya kosakata geraha itu digunakan secara luas di negaramu? Bukankah untuk kosakata gedung aja kalian tidak menggunakan kosakata gedung? Kalian menggunakan kosakata apa? Dewan. Betul? Dewan pertemuan. Kan kalian selalu mengatakan gitu, kita pergi ke dewan lah, kita pergi ke dewan. Maksudnya itu kita pergi ke gedung pertemuan gitu. Nah artinya geraha dan gedung sendiri yang tertulis di dalam kamus kalian itu juga tidak masif dan luas digunakan di negara kalian. Lantas kosakata geraha, kosakata gedung tidak digunakan di negara kalian. Untuk apa kosakata ini ada di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata ya. Ayo ngaku aja deh. Untuk kosakata Wisma dan Geraha, saya harus berterima kasih kepada salah satu warganet Indonesia yang telah menuliskan komentarnya. Teman-teman bisa membaca sendiri di belakang saya ini. Kosakata berikutnya, cadas. Cadas merupakan kata asli bahasa Indonesia, Austronesia, yang bukan berasal dari serapan bahasa Sanskerta, Arab, atau Eropa. Kata ini diduga kuat berasal dari bahasa Proto-Austronesia, akar bahasa Nusantara, katech, yang bermakna batu. Dari akar kata ini muncul berbagai turunan dalam bahasa serumpun. Bahasa Jawa, sela, bahasa Sunda, cising, ya, tolong benerin cara saya menyebutkan bahasa Sunda. Bahasa Tagalog yaitu bato, yang juga berarti batu. Kata cadas mengalami perubahan bunyi yang alami dari akar kata Austronesia tersebut selama ribuan tahun sebelum akhirnya menjadi bentuk yang kita kenal sekarang dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu geologi, cadas memiliki definisi yang sangat spesifik dan tidak sama dengan batu pada umumnya. Cadas adalah batuan yang berpori dan sangat keras, terbentuk dari konsolidasi, pemadatan kerikil, pasir, dan material lain yang direkatkan oleh semen alam, seperti silika atau kalsium karbonat. Singkatnya, cadas adalah batuan endapan yang terkonsolidasi secara kuat. Kata cadas mengalami pergeseran makna yang sangat menarik dan populer dalam bahasa gaul. Sejak sekitar tahun 2010-an, cadas digunakan sebagai kata sifat yang berarti keren sekali, hebat, luar biasa, atau berani. Contoh, penampilan band itu cadas banget. Dia cadas sih berani nawarin kritik langsung ke bos. Nuansa makna gaulnya menggambarkan sesuatu yang solid, tangguh, dan tidak biasa, seperti sifat batu cadas itu sendiri. Bahkan kalau kita di Indonesia, aliran rock itu dianggap aliran musik cadas, ya kan? Kata cadas banyak digunakan sebagai nama tempat, terutama untuk wilayah yang topografinya berbukit atau mengandung batuan cadas. Contoh, Cadas Ngampar, jalur rel kereta api terkenal di Jawa Barat, Cibinong Cadas, nama daerah, dan banyak nama kampung atau bukit lainnya. Meski tidak terlalu banyak, kata cadas muncul dalam beberapa peribahasa atau ungkapan yang menggambarkan kekerasan hati atau keputusan yang teguh. Misalnya, hatinya sudah seperti cadas, artinya tidak dapat dilunakkan atau dibujuk. Apa perbedaan antara cadas, batu, dan karang?
Batu istilah umum untuk semua jenis batuan. Jadi mau batuan beku, batuan metamorf, mau batuan sedimen, itu batu. Karang adalah struktur padat yang terbentuk dari kerangka hewan karang di laut. Sedangkan cadas jenis batuan daratan yang spesifik, keras, dan berpori. Sering menjadi pembentuk tebing-tebing. Dalam karya sastra, cadas sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan karakter seseorang yang keras kepala, tegar, sulit dibujuk, atau memiliki pendirian yang kuat. Dari akar Austronesia yang sederhana yang berarti batu, kata cadas telah menjalani perjalanan yang panjang dan menarik. Ia tidak hanya bertahan sebagai istilah geologis yang spesifik, tetapi juga mengalami ledakan popularitas dalam bahasa gaul modern. Perjalanan kata ini menunjukkan bagaimana sebuah kata dapat mempertahankan makna teknisnya sambil sekaligus berkembang menjadi ekspresi budaya yang hidup dan dinamis, dari tebing-tebing berbatu hingga percakapan anak muda untuk menyebut sesuatu yang hebat. Cadas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah lapisan tanah yang keras, batu yang terbentuk dari padatan pasir atau tanah, dan mempunyai bentuk tidak baku, yaitu wadas. Apakah ada kosakata cadas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Mari kita lihat. Dituliskan apa? Lapisan tanah yang keras terjadi daripada pasir atau tanah. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahkan dituliskan sinonimnya wadas. Sinonim atau bentuk tidak baku. Atau kalian tidak mengerti yang mana baku dan tidak baku. Sehingga untuk memudahkan, kalian masukkan aja itu sebagai sinonim. Dan yang menarik teman-teman, dituliskan itu sebagai bahasa Sunda. Hipotesa saya, mengapa ini dituliskan dalam bahasa Sunda? Karena mungkin yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dan mengambil kosakata cadas ini, mereka pernah jalan-jalan ke Bandung. Di Bandung ada nama tempat yang namanya Cicadas. Berarti itu bahasa Sunda. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Orang Melayu ni masalahnya besar. Ya. Dan untuk mendidiknya, mengasuhnya kembali, kita harus kembali kepada satu doktrin yang berasaskan sistem nilai yang maju. Maksud saya maju itu sistem nilai yang positif, bukan yang merugikan. Saya cari satu isu ini sejak 2016. Satu isu yang akan menyentuh nurani Melayu, yaitu Hang Tuah. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap saja, orang Melayu suka dongeng. Ya. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Sebab itu, heboh pasal Hang Tuah. Ada perpustakaan yang tak mau beli buku saya. Oh, kenapa? Ada banyak? Perpustakaan itu besar. Ha? Hikayat Hang Tuah itu tak, mereka tak mau beli. Ada di Rusia adalah. Kenapa? Kenapa berbeza dengan pandangan Melayu. Ada satu profesor. Dia ada satu mesyuarat tertutup. Majlis mesyuarat tertutup. Dia mengatakan bila saya menafikan kewujudan Hang Tuah. Kalau tak ada Hang Tuah, tak ada Melayu. Profesor bercakap tu. Ya. So bayangkan cara berfikir, level Of thinking yang pemikiran profesor. So kalau orang yang dikatakan cendekiawan bercakap macam itu, berfikir cara itu, percaya pada dongeng, apa yang kita harapkan dari orang biasa? Ya.